Selanjutnya kita bahas tentang modifier select, teman-teman. Kalian bisa lihat di dokumentasi resminya, yaitu dart.dev/language/class-modifier ya, #select. Apa sih itu modifier select? Ini adalah beberapa ciri khas dari modifier select. Yang pertama, dia tidak dapat diinstansiasi secara langsung. Berbeda dengan modifier final yang kita bahas di video sebelumnya, yang dimana modifier final masih bisa diinstansiasi atau kita bisa bikin objek baru. Namun, di modifier select ini kita tidak bisa, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Modifier select tidak dapat menggunakan implements dan extends dari luar library, ya. Jadi kalau ini sama dengan modifier final. Bedanya adalah di modifier select ini tidak dapat diinstansiasi langsung. Selanjutnya, modifier select itu merupakan kombinasi antara final dan abstract, ya. Sebenarnya dari dua ciri khas ini udah kelihatan. Yang di sini tuh dia mengambil dari final yang dimana tidak bisa di-implements dan extends dari luar library. Kemudian yang pertama tidak dapat diinstansiasi secara langsung, mirip dengan modifier abstract, ya. Selain itu, dengan modifier select ya, kita bisa memanfaatkan fungsi switch case expression checking. Ini merupakan pattern matching ya, dimana kita bisa mencocokkan antara objek satu dengan objek yang lainnya dengan mudah menggunakan kondisi switch. Di sini saya punya kelas select namanya animal ya, simpel aja, nggak ada isinya. Kemudian ada kelas lain yang extends dengan modifier select, yaitu kelas cat, bird, dan juga fish ya. Seperti kelas final sebelumnya, ketika kita mengextends atau implements kelas yang hubungannya dengan select ya, kita diwajibkan menambahkan final atau base atau select. Kemudian di sebelah kanan, inilah yang disebut dengan switch case expression checking, teman-teman ya. Kita bisa melakukan pengecekan atau switch terhadap tipe yang kita inginkan dengan kelas yang extends atau implement dengan select. Ya, kita bisa masukin parameter kelas apa yang mau dicek, kemudian baru kita bandingkan dengan switch gitu. Mungkin kalau di sini teman-teman pernah menggunakan equatable yang dimana dia bisa membandingkan antar objek ya. Jadi kita tidak perlu bikin override membandingkan secara manual operator sama dengan. Sebenarnya fungsi dari select di sini hampir sama, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya menggunakan equatable, kali ini kita cukup memakai select. Itu udah bisa, teman-teman. Ya, jadi kalian bisa langsung membandingkan seperti ini. Oke, kita langsung aja ke contoh konkret kodenya, teman-teman. Kita coba buka IDE Visual Studio Code. Di sini saya punya dua file. Yang pertama ada file animal.dart ya, yang isinya adalah kelas select, namanya animal. Kemudian di sebelah kanan ada file main.dart ya, yang dimana di sebelah sini nanti kita menggunakan kelas animal secara konkret implementasinya. Di dalam file animal.dart ya, kita bisa lihat bahwasanya terdapat kelas lain yang extends dengan kelas select, yaitu ada cat, bird, dan juga fish. Ketika teman-teman extend dengan kelas yang bentuknya select ya, maka teman-teman juga wajib menambahkan modifier base, final, atau select juga, teman-teman ya. Mirip dengan modifier final yang kita bahas di video sebelumnya. Kemudian di sebelah kanan ya, di sini kita punya function main dan juga function get object name, yang dimana dia akan mendapatkan apa sih nama dari kelas yang dimasukin di dalam parameter sini. Yang which is sebenarnya di sini kita bikin secara manual teksnya ya. Oke, jadi di sini nanti kita akan masukin sebuah parameter kelas yang turunan dengan animal, kemudian kita cocokin nih ya, kita manfaatkan fitur switch case expressionnya atau pattern matchingnya ya. Di sini kita cek tipe ini merupakan kelas apa ya. Ini merupakan kelas turunannya, teman-teman. Nanti kalau cocok dia akan menampilkan salah satu dari sini string ini ya. Fungsi ini dipanggil di fungsi main di sini, teman-teman ya. Kita bikin instansiasi dari
turunannya ya, karena kelas select ini dia tidak bisa diinstansiasi langsung, makanya kita harus instansiasi melalui turunannya. Kita coba aja kalau nggak percaya. Animal, misal kita bikin instansiasinya, tuh dia nggak mau ya, abstrak class tidak dapat diinstansiasi, munculnya namanya abstrak class ya, padahal di sini select. Karena seperti yang dijelaskan tadi, bahwa modifier select ini merupakan kombinasi dari modifier final dan juga abstract. Jadi kita tidak bisa melakukan instansiasi. Kita hanya bisa melakukan instansiasi melalui turunannya. Ya, turunannya adalah get ya. Kemudian kita masukkan objek get ke dalam parameter function get object name. Ya, kemudian dia dicek dia ini termasuk kelas apa. Karena saya bikinnya di sini adalah kelas get, maka harusnya yang muncul nanti ini ya teman-teman. Hasilnya kita print aja ya. Kita coba cek di debug console, kemudian ini kita coba run. Ini sebelumnya saya udah run ya, hasilnya kayak gini, udah tampil ya. Kita coba run lagi, atau ini kita ubah menjadi fish misalkan. Ya, kita running aja. Nah, sekarang dia tampil yang fish object. Ya, yang di sebelah sini gitu. Kerennya lagi teman-teman, di dalam pattern matchingnya ini dia bisa ngecek bahwa ada kelas yang kurang. Misalkan ini kita komen aja tuh, maka dia akan muncul error dimana tipe animal ini ada satu yang kurang, yaitu ada kelas fish yang belum ditambahkan. Jadi dia bisa ngebaca turunannya apa aja ya dari kelas select ini. Ini kita coba tambahin satu deh. Horse misalkan. Tuh, dia langsung muncul error teman-teman. Ya, dia kurang satu kelas lagi namanya horse. Kalau kita copy baru dia tidak akan error nanti. Gitu, ya. Jadi itu fungsi utama dari modifier select. Oke, semoga video ini dapat membantu, semoga teman-teman dapat memahami ya, simple aja. Ketemu lagi di video berikutnya, yang dimana kita akan ngebahas tentang modifier mixin. Oke, stay tune teman-teman.